di masa lampau. Bersama Saya Zaskia Julia Octavia. saya Aurelia Zahra Jalmaira. Saya Kirana Aulia Putri Patinaya. Saya Rizkyla Putri Hidayat. Nah, kira-kira kita akan bahas apa sih hari ini, Zahra? Kita akan bahas tentang masa lalu, tapi bukan masa lalu kalian ya. Topik hari ini tuh keren banget guys. Kalian tahu gak apa? Kita akan bahas tentang topik Manusia purba. Nah, manusia purba itu kan banyak banget kan tipe-tipenya. Di sini kita kan bahas manusia purba apa sih? Oke, Ayo. sebelum makin jauh, aku mau tanya dulu nih. Sebenarnya siapa sih Meganthropus itu, Naya? Apa bisa dijelasin? Oh, aku tahu. Meganthropus paleojavanicus itu yang manusia purba berasal dari Jawa, bukan? Kan karena Javanicus, Java itu Jawa dan Nicus itu situs. Betul nggak, Kak? bener. Gak salah sih. Nah, menurut para ahli itu ya, memperkirakan bahwasannya Meganthropus itu hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Wah, tua banget dia berarti dia sudah. Keren. Oh, aku tiba-tiba kepikiran nih, kira-kira bentuknya si manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini tuh gimana bentuknya? Besar gak sih? Besar banget Iya, gak besar sih gak pasti. Dan gimana sih struktur tubuh mereka itu untuk bentuk Meganthropus javanicus? Kalian penasaran nggak? Pasti Pasti kan. Yes. Jadi bentuk tubuh Meganthropus javanicus itu Unik. iya benar pastinya unik. Bentuknya gak tuh sih? unik sih. Kayak Dan bisa jadi atau mungkin mereka itu bentuknya kayak dinosaurus gitu gak sih? Emang iya? Emang Bisa iya. nggak? Bisa nggak sih? Bisa Kemungkinan jadi sih kan jadi. manusia purba. Kemungkinan kan? Manusia Tapi purba. bentuknya kan aneh-aneh gitu. Rahangnya guys, rahangnya kuat. Iya. Kayaknya Tapi keren gak sih? aku pernah lihat di salah satu video gitu bahwasanya itu ya kalau ciri-ciri Meganthropus javanicus tuh ya kayak rahangnya tuh tebal, Iya. terus hidungnya itu lebar. Terus apa Punya lagi dagu nggak sih kira-kira ya? Kayaknya enggak nggak sih? Nggak tahu ya, sebentar. Aku tuh lupa apa aja. Berbulu juga nggak ya? Tinggi. Oh iya, pasti Oh, sih kayak orang zaman tinggi. dulu. Karena kan manusia purba tahu zaman dulu tuh tinggi-tinggi nggak Iya, sih? mereka tinggi Iya, sih, pasti bisa ya ya. tinggi-tinggi banget sih. Tapi Tingginya itu biasanya- gak semungkinan semuanya tuh tinggi. Iya Iya sih. Pasti sih. ada yang pendek gak sih? Yang mungkin bisa dibilang kalau sekarang tuh kayak kurcaci. Ngerti gak? Iya sih. Manusia kerdil. Nah, Oh itu iya dia. bisa juga guys. Tapi kita nggak tahu gak sih kalau mereka itu tinggi. Iya. Bisa juga gak sih kalau mereka itu tinggi? Bisa sih, Bisa aja sih. Apa mungkin seukurannya kayak T-Rex? Gak ada yang tahu. Keren gak sih? Keren Wah, banget. apalagi T-Rex, tinggi banget, T-Rex, gitu banget T-Rex. Ah, Itu namanya. Bukan ya guys, tapi kita bukan Bukan, bahas bukan. T-Rex. Bukan, Kita bahas guys. manusia purba. Nah, itu Meganthropus javanicus. Betul. Kenapa sekali. sih namanya Meganthropus javanicus? Karena Meganthropus Java. Nah, Java Ya, itu guys. berarti Jawa. Pulau Jawa. Nah, Ditemukannya manusia itu purba. di Pulau Jawa, guys. Betul. makanya namanya itu Meganthropus Javanicus. Oke, kalau namanya aja Meganthropus alias manusia besar, berarti dia punya tubuh besar juga dong. Iyalah. dong. Pasti Mega. kan besar. Tadi kamu bilang kok manusia kerdil. Aku baru ingat kan namanya Meganthropus javanicus. Mega itu artinya besar. guys. Nah, aku baru ingat lagi kalau Meganthropus javanicus itu diperkirakan dulunya itu beratnya itu sekitar 90 sampai 100 kilo loh. Melebihi Besar, dari berat ini banget. gak sih? Kayak berat-beratnya gula-gula yang biasanya dibawa orang-orang pasar. Ya kan? Iya, Iya mungkin sih. bisa sih. Iya. Iya. Ya Berat kan? banget nggak sih? Kalau semisal soal kesehariannya itu mereka tuh tinggal di mana ya? Ya itu gimana ya? Meganthropus javanicus itu tinggal di sungai dekat hutan tropis. Berarti kayak di dalam Mereka tuh bergantung banget sama alam, guys. Dan ciri-ciri Meganthropus javanicus yang spesifik ini tuh gimana ya? Kita kan mulai tadi tuh kayak menerka-nerka
menikah. Benar sih, benar. Yang pasti tubuhnya tegap nggak sih ya? Ya pastinya Dan gitu. aku beringat lagi sekali lagi, aku tuh waktu itu pernah diceritain sama mamaku kalau ciri-ciri Meganthropus javanicus itu, Megan itu kan pasti besar nggak sih? Iya pasti dong. Nah, ciri-cirinya itu ya seperti bertubuhnya itu gede, gagah gitu. Iya. Dan kita Rahangnya kuat nggak sih? Kan rahangnya kuat besar-besar. Iya, banget. Terus Terus memiliki giginya besar iya, nggak sih? tulang pipinya tuh tebel katanya. Terus hidungnya besar. Sebesar apa sih? Sebesar cintaku padamu Padamu. ya pokoknya. Terus dan Meganthropus tuh tidak memiliki dagu, guys. Penasaran. Saya Coba nggak kalian punya bayangin dagu. gimana itu? Wow. Rahangnya besar, hidungnya besar, Iya. lebar ya. Terus nggak satu punya lagi, dagu. kepala belakang mereka itu Menonjol, menonjol, iya. guys. Oh my God. Jadi kayak orang pakai sanggul gitu ya? Yang nggak juga dong. Emang Nikahin Salindri pakai sanggul? Bisa jadi. Bokong, Sen. No. Terus ya, nggak boleh guys. Oke, next. Lanjut. Itu sudah melalui jalur yang kita bahas hari ini ya. Dan katanya sih ya kalau manusia purba dulu itu memiliki sisi otak atau apa ya, kekuatan otak berpikir itu sekitar 900 sampai 1000 cc. 1400 cc guys. No, 1000 doang. Kalau 1000 cc. Nah, kalau manusia kayak kita itu kan termasuk manusia modern. Jadi kalau manusia modern itu ya sisi otaknya itu sekitar 1500 cc. Jadi sudah kuat untuk berpikir. Nah, kalau manusia purba zaman dulu itu 600, 700 sampai 1000 cc yang paling besar. Kalau manusia seperti kita itu seperti 1500 cc, guys, gitu. Karena kan sudah beda zaman ya. Iya, dan Zaman juga sudah mengalami berkembang. apa ya? Mengalami apa sih? Evolusi. Revolusi, guys. Evolusi ya. Dulu tuh kan pasti orang-orang manusia purba itu wajahnya dan bentuk tuh gak apa ya, aneh. Aneh juga nggak sih? Kayak- Karena kan kalau di zaman sekarang tuh aneh karena kita nggak pernah nemuin gitu nggak sih Iya, ya? kayak kita gak pernah lihat gitu loh. Pernah ada, kalian tahu nggak sih kalau yang di TikTok itu viral kayak misalkan mukanya aneh terus mirip Iya, Mohon mirip maaf ya, kera, mirip kera ya, mirip atau monyet. mirip kodok seperti itu ya, guys. Tapi itu menurut kita itu ya apa ya, kayak oh mungkin ini gambaran manusia purba zaman dulu tapi versi modernnya. Gimana tuh manusia purba versi modern? Bisa deh, bisa. Kayaknya iya Iya ya. Aku ini masih berpikir gitu Iya, ya. mikir. Masih memikirkan di otak gitu. Gimana sih gitu? Ya gimana sih kehidupan mereka zaman dulu itu, kayak apakah mereka seberuntung kita? Enggak pastinya. Enggak pasti dong. Hidup di gua-gua biasanya nggak sih? Ya manusia purba itu kayak Bergantung pada alam juga. ya bergantung pada alam juga gak sih? Iya, pasti. Nggak kebayang nggak sih kalau di hutan tuh banyak nyamuk, terus Iya. gelap, banyak hewan-hewan apa sih Buas, liar? iya. Iya buas gitu ya. Dan kita di sini juga udah beruntung banget gak sih? Kita hidup di zaman Kita harus bersyukur, modern. guys, harus bersyukur. Utamakan bersyukur, guys. Betul. Bentar. Manusia purba itu kayak kita nggak ya sering tokan velocity gitu? Ya gitu? pastinya Enggak dong. Oh, Iya, iya. Ya kali orang purba yang mukanya aneh tiba-tiba Gini. kan nggak mungkin iya, ya, iya. Gak Bang. mungkin, Terus gimana guys. dong? Jangan Iya, iya, ditiru, iya. oke? Ini jangan ditiru, guys, tidak masuk Iya, akal. Ini Lanjut, yang- lanjut. Berarti jadi kehidupannya itu masih sangat sederhana banget ya. Pasti. Tapi dari situ tuh awalnya perjalanan mereka itu sebagai buat evolusi manusia yang baru saja dimulai. berkembang nggak sih? Iya kan? Iya gak sih? Dan masa manusia purba dulu tuh aku lupa udah mengenal tulisan atau belum gak sih? Kayaknya belum nggak sih? Termasuk dalam masa praaksara enggak? Bisa jadi guys. Kan yang dijelaskan Bisa, sama bisa. guru kita tuh guru sejarah, manusia purba tuh emang belum mengenal tulisan. Berarti pada masa zaman praaksara ya? Iya, benar. Kan zaman dulu manusia purba emang sekolah, ada Ya, bangunan enggak sekolah. dong. Gimana? Kan makanya itu. Jadi tuh contohnya tuh kalau misalnya memang mereka hidupnya sudah sebelum zaman praaksara ya, itu mereka kalau misal nih mereka mau ngasih tahu sesuatu ke sesamanya mereka, mereka pakai cara apaan ya? Iya itu sih.
Apa mungkin kayak gini? Bisa gitu dong. Oh iya, Iya, iya. ya. Maaf ya. Agak ya gimana ya? Tapi kemungkinan kayak gitulah kurang lebihnya ya kan? Iya Iya ya, cara berkomunikasi Iya, kan, cara Mbak, sih? komunikasi. Iya. Sedangkan mereka tuh di situ belum mengenal huruf atau tulisan. Iya, baca aja belum tentu bisa nggak sih? Ya, dan mereka dulu itu mereka tuh menggunakan alat untuk memasak makanan mereka tuh gimana gak sih? Iya. Pakai batu paling. Oh iya. Oh iya bisa. Benar. Dan Pakai kayu juga ya? waktu kita SD diajarin gak sih sama guru? Iya. Aku baru ingat banget. Waktu pramuka gak sih? Iya, kita motong-motong pakai batu yang dikikis yang sampai lancip gitu loh. Yang runcing, guys, Runcing, runcing. guys. Mungkin bisa zaman dahulu kayak Di- gitu mungkin. Guru kita tuh juga jelasin dulu waktu SD kan, kalau di manusia purba itu masih belum ada kayak elektronik kayak kita, terus barang-barang modern kayak kita. Jadi mereka tuh kayak ya udah sederhana aja, dan mereka tuh belum mengenal kayak stainless steel, terus besi, Iya, kayak pokoknya gitu. semacam-macam itulah ya. Iya. Alat masak tuh mereka belum kenal guys, karena ya beda zaman ya kayak Iya, gitu. zaman dahulu, guys. Tapi selain batu itu buat ngeruncingin kayak kayu ataupun motong-motong, itu batu tuh katanya ya bisa bikin buat api enggak sih? Oh Iya, bisa. bisa. Racikannya kalau Digesek. Digesek, guys. Gimana Iya. ternyata Oh iya. kalau Kalau itu kita zaman juga dulu kedinginan Oh iya. gesek batu. Iya kak, Sejarah susah itu ya ternyata Bikin ya. api unggun. Kalian juga pasti pernah bikin api unggun gak Pasti kan, sih? pernah kan? Lagi saat masa-masa sekolah tuh Iya. pramuka. Nginep, nah di kayak ngecamp, itu kan pasti pernah bikin api unggun dong. Iya. Nah itu kan pasti kalau kepepet itu misalnya lupa bawa korek, Oh iya. alternatif batu guys, Digesek Iya. sampai muncul api dar gitu guys. Mungkin bagi yang belum tahu ini bisa dijadikan pelajaran ya teman-teman. Ya, Kalau guys. misalnya nanti ada di tengah alam dan kita nggak bawa apa-apa nih, nah, Oh, tapi iya. kita membutuhkan api. Nah itu bisa dari kalian tuh. Kalian Batu. Makanya lihat podcast kita guys. pantengin terus, guys. Benar-benar. Lanjut. Bentar guys. Ya. Kalian Kelak mau ini, minum guys. kelak guys. Oh, Iya, iya, guys. minum. Ayo kita minum. Boleh deh, guys. boleh deh. minum. Sponsor. Silakan. Kebetulan hari ini adalah sponsornya dari Teh Teh Pucuk Pucuk Harum Harum. ya guys. Bayangin seseger Apa? apa? Oh my god. Ya, ambil ambil dulu dulu ya. ya. Deh. Satu dua Tiga. tiga. Berangkat langsung lega gitu ya Wah. nggak sih? Dari tadi kan kita kayak Wow, ngobrol sih. terus kan guys. All sih. Seger banget Teh guys. Pucuk Harum. Ya. Oke, next kita lanjut. Next. Kayaknya dari semua itu udah cukup nggak sih dari kita ya? Itu tuh sudah bisa mencakup semuanya tuh dari topik pembahasannya kita, yaitu Meganthropus. Itu menurut kita tuh udah cukup banget nggak Guys, sih? kita belum bahas satu lagi. Apa? Gimana sih orang tuh tahu kalau Meganthropus tuh ditemuin di Pulau Jawa? Gimana sih mereka nemuin? Iya. Mereka nemuin apa? Kalau nggak salah namanya Sangiran nggak sih? Wih, Iya, Sangiran kan ya? Baru Iya, ingat iya, iya. gimana sih? Oh iya, gimana sih guys? Aku juga baru ingat lagi guys. Aku tuh kemarin lihat video di TikTok. Nah, TikTok itu bukan sekedar untuk main-main doang. Joget-joget tuh bukan ya Bukan, guys. guys. Itu banyak Di TikTok banget juga ada edukasi ilmu, guys. ilmu di sana ya. Cari yang positif ya Betul. teman-teman. Di situ tuh ya katanya di Pulau Jawa itu ditemukan Meganthropus tuh dalam bentuk tulang dan fosil gitu loh guys. Wah, Keren banget nggak sih pasti? Iya keren banget. wah. Di situ tuh ditemuin tuh kayak apa ya, kayak tulang belakangnya, terus rahangnya yang tebal itu tadi kan termasuk ciri-cirinya kan, rahangnya itu tebal. Terus dari fosil itu para ahli itu ya bisa apa ya namanya menyimpulkan bahwa Meneliti gitu. meneliti Iya, bahwasannya iya, itu iya. wah ini tuh Meganthropus Javanicus. Nah, Javanicus tuh belum ditemukan. Awalnya tuh nggak ada nama Javanicus guys. Oh iya kan Baru- masih meneliti Iya, ya. ada peneliti. Oh, ini Pulau Jawa berarti Javanicus gitu loh guys. Bener banget, pantesan. Sangiran disebut the man of Java Man nggak sih? Iya, bener-bener. bener Iya banget. kan? Iya kayaknya Java kayak Man, gitu sih, Java Man. bener-bener. Iya. Terus of Java Man. Bahkan UNESCO itu ditetapkan sebagai sangiran
sebagai warisan dunia tahun 96 loh guys. Wah keren banget gak sih? Keren banget Dan sih. katanya sih mereka tuh juga nemuin gigi-giginya gitu guys. Dan Kok para masih ahli utuh ya? ya Kan diawetkan. kalau kan baru ditimbun tanah gitu. Oh, Gak sih? Pantes. Iya. Terus dalam peneliti itu ya seorang peneliti tuh bisa menyimpulkan kayak gaya hidup mereka tuh gimana sih zaman dulu gitu loh. Berarti sampai sekarang tuh masih ada aja beberapa peneliti yang masih sedikit kepo nih, pengen tahu lebih jelas Iya. Terus menggali penelitiannya Iya, gitu Ya ya. guys, Keren banget ya. keren sih, keren. masa lalu tuh kayaknya indah, tapi itu masa lalu untuk kayak sejarah-sejarah gitu, bukan masa Sejarah di lalu, masa lampau bukan ya, masa lalu guys. mantan kalian Iya, ya guys. Bukan Nggak jauh-jauh punya mantan mantan, kalian maaf. tuh. Tapi kalau misalnya emang kalian masih bener-bener kepo juga tentang Meganthropus, Tropus. kalian tuh juga bisa selain search dari internet, kalian bisa datang ke situs Sangiran teman-teman. Betul, ya, betul. Di sana tuh pasti Banyak lengkap banget. Foto-fotonya tuh Ya, udah pasti bener-bener. ada. Iya. Dan kalian tuh juga bisa akses situs-situs yang lain kayak gimana sih bentuk Meganthropus javanicus ini Iya. gitu guys. Jadi di Sangiran tuh nanti pasti ada beberapa alat-alat yang ditemuin nih sama penelitian Iya. tuh. Fosilnya tuh apa yang kita sebutin tadi itu kayak rahangnya, terus tulang Iya, dan belakangnya, lain-lainnya lah. giginya. Dalam penemuan fosil itu kayak apa ya, peneliti tuh bisa menyimpulkan gaya hidup mereka itu gimana sih zaman dahulu gitu loh guys. Terus kalian penasaran nggak sih situs Sangiran tuh ada di mana? Situs Sangiran itu ya ada di Jawa Tengah ternyata. Oh, Di Jateng. di bagian mana tuh kalau Di gitu? Solo guys tepatnya. Wah. Oh, di Solo. Iya. Aku cuma baru tahu dari search internet doang sih, dari foto-foto sama videonya. Dan aku belum tahu sih kalau Sangiran tuh ada di mana. Aku cuma tahu kayak oh kalau mau cari tentang fosil-fosil manusia purba zaman dulu tuh ada di Sangiran. Cuman aku nggak tahu kalau Letaknya tuh di mana gitu ya kan? dan posisi pastinya tuh ada di mana guys. Gitu. Nanti kalau kalian penasaran kita kasih fotonya Iya, deh. Iya, boleh. Gimana tuh. bentuk Meganthropus javanicus tuh gimana sih? Iya, Nanti terus kita spill fotonya. sama situs Sangiran itu gimana sih tempatnya, nanti kita kasih foto biar Tapi kalian pantengin udah terus penasaran. itu kita guys, gimana Iya. sih? Betul, jangan lupa subscribe dan like ya. Iya, bener. Untuk video-video selanjutnya kita akan bahas apa sih gitu guys. Iya. Kalian pasti penasaran kan untuk kita tuh Yes. upload video selanjutnya tuh apa sih yang mau dibahas? Makanya pantengin terus. Itu dia teman-teman. Oke, next. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya kita tutup, aku mau dengar dari pendapatnya kalian nih ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Meganthropus ini ya? Menurutku sih Meganthropus mengajarkan kita itu kayak awal mula perjuangan itu Perjuangan mereka tuh di hidup di masa lalu tuh gimana? Cara Cara bertahan mereka hidup yang juga cara sih. hidup. Iya. Nah, bisa. mereka nyari makanan itu gimana, gimana itu gitu, mereka guys. berjuang. Tanpa alat, terus tanpa Iya, teknologi. dari pakai batu terus berkembang zaman sekarang tuh pakai AI ya. Semuanya sekarang AI, teman-teman. Iya. Gimana zaman dulu gak ada AI. Kalau Iya. kita hidup di zaman dulu pasti wah Itu kita nggak stress sanggup gak sih banget guys? gak sih? Iya, kayaknya Kayak nggak sanggup gak sih? Kita gak ada elektronik guys, HP pun gak HP ada. nggak ada, Susah hiburan susah nggak ada. banget. Survive di Nggak alam bisa dia. baca tulisan. Iya, benar. Dan kalian tahu gak sih kalau di zaman dulu tuh di gua, di tempat sebuah gua tuh kayak ada tempel-tempelan sama lukis-lukisan gitu gak sih? Nah itu gimana Mungkin ya itu cara caranya. mereka? Oh cara mereka memberitahu kalau bahwasanya kita tuh ada gitu gak sih? Iya. Terus Iya, kita iya, tuh bisa pernah jadi. tinggal di sini dan manusia purba zaman dulu tuh ya katanya sih itu tidak pernah menetap di satu tempat. Mereka tuh selalu kayak Berpindah-pindah, berpindah-pindah guys. Pindah-pindah guys. Gak pernah kayak kita sekarang tuh kan kayak oh kita punya satu rumah nih, kita berarti di sini. Nah kalau mereka itu sistemnya tuh ya kayak pindah-pindah gitu loh guys, kayak misalkan sudah di tempat ini di gua satu, nah mereka tuh akan pindah ke Pindah gua tempat ke gua yang lainnya guys. untuk mencari makan gitu, Jadi mereka tuh guys. masih meninggalkan jejaknya gitu. Iya, Iya. meninggal jejaknya dengan memberi tanda di gua. Oh, biasanya aku pernah loh tinggal di sini gitu, guys. Kayak oh ini, nah, oh ini, aduh pernah ditinggali oleh seseorang tapi
umurnya tuh udah berapa juta tahun lalu sih atau berapa ratus tahun lalu sih, kayak gitu guys. Dan dari situ kita belajar nggak sih bahwa perkembangan manusia tuh butuh waktu yang panjang banget. Panjang banget, pasti panjang sih, banget. pastinya. Dan Panjang banget. kita kan sampai ngomong kayak, oh ini tuh sampai udah 1 juta tahun lalu, 2 juta tahun lalu, Juta tahun lalu. 300 tahun lalu, kayak oh my god itu Lama berapa banget. lama Keren banget, banget keren banget Bahkan gak 1 sih? jam aja bagi kita lama kan. Iya. Kan? Apalagi Pasti kan? mereka. Iya, apalagi mereka kayak wow sudah beratus-ratus tahun Iya. lebih, bahkan mereka tuh bisa survive di alam liar tuh kayak wah keren banget sih mereka. Keren banget buat Nah, mereka kita itu. sebagai generasi muda di zaman sekarang itu harus melestarikan situs sejarah Sangiran yang ada di Jawa Tengah, guys. Ya betul guys, betul. Karena kan dari situ juga ya kita tuh dapat tahu pengetahuan asal usulnya si manusia purba itu berasal gitu kan. Sejarah tuh sangat penting untuk dipelajari bagi generasi kita sekarang. Ya, betul. Soalnya generasi kita sekarang tuh agar tahu gimana sih masa lalu, Kehidupan gitu. di masa Iya, lampau gitu ya, guys. Iya, terus kayak misalkan kita menghadapi masalah atau gimana, kita melihat masa lalu dulu kayak oh orang ini tuh dulu pernah gini loh. Terus kita oh iya kalau aku milih gini pasti kayak orang ini gitu loh guys. Jadi kita tuh sebenarnya penting untuk mempelajari sejarah guys, untuk generasi muda dan juga untuk sistem pendidikan juga sangat penting. Iya, biar kita tuh juga tahu dan nggak ketinggalan nggak sih? Ya, di masa lalu tuh terjadi apa sih gitu, pernah ada apa aja, terus pernah dilakukan apa aja gitu loh, pernah Sekarang kan hidup juga apa aja. tanya-tanya gitu kan. Wah, keren banget ya dari pendapatan kalian tuh udah keren banget sih kalau menurutku. Kayak aku jadi makin ngerti nih tentang Meganthropus kayak gimana nih kehidupannya gitu kan. Nah kalau buat teman-teman pendengar ini bisa diingat ya kalau misalnya sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu tapi juga sebagai cermin buat masa depannya kita gitu. Sebagai pelajaran Sebagai guys. pelajaran teman-teman. Jadi kita harus mempelajari, banyak mempelajari sejarah gitu loh guys. Sejarah Apalagi- itu penting loh guys. Apalagi untuk pendidikan sangat Betul penting. itu penting. Oke. Yang namanya ilmu penting Itu banget sangat untuk masa penting. depan. Tidak akan terputus ilmu itu guys. Tuh. Ya, guys, benar. Terima kasih ya buat Naya, Jojo, Iya, dan juga sama-sama. Zahra Iya. udah sharing ilmunya nih di sini. Semoga podcastnya kita ini bisa bikin kalian nih yang dengar makin semangat belajar sejarah. Terus terutama tuh tentang manusia purba yang ada di Dan Indonesia. sejarah-sejarah yang lalu-lalu guys. Iya guys. Sebenarnya sejarah itu asik loh guys. Kayak kita bisa mempelajari masa lalu gitu loh, yang indah. Ya mungkin untuk mereka nggak indah, tapi untuk mereka, untuk kita itu kayak mungkin wah kayak gini ya, oh gini loh hidupnya mereka, oh gini loh gaya hidupnya mereka gitu guys. Nah, sekarang aku jadi tahu nih guys, manusia purba yang berasal dari Jawa itu berasal dari mana, ciri-cirinya tuh apa, terus cara bertahan hidup berkat kalian semua. Makasih ya guys, makasih Ya, Kayla, juga ya, udah Zahra, berbagi. Jojo Terima kasih. juga. Makasih ya. Makasih Untuk udah- kalian jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Kita akan bahas video apa aja sih untuk video selanjutnya? Apa sih yang kita akan bahas? Manusia Guys. purba apa lagi yang akan kita bahas? Untuk Makanya, Pasti guys. masih banyak video guys. Banyak banget, guys. banget. Banget. Jangan lupa follow guys dan Subscribe, tungguin, ya, subscribe, like, Itu komen. Tuh. dan tungguin episode berikutnya. Yuk sekarang kita closing nih penutup. Oke. Sekian dari Sekian dari podcast kami. kami, yaitu Yaitu